Pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan survei gulma di lahan budidaya tanaman kacang panjang. Kepada teman saya persilakan. Baik, yang pertama latar belakang. Kacang panjang atau Ficra unguiculata adalah salah satu jenis tanaman sayuran yang populer dalam kuliner Asia Tenggara dan Asia Timur. Pengendalian kacang panjang dilakukan petani dengan berbagai metode, salah satunya pengendalian secara fisik untuk mengurangi atau menekan pertumbuhan gulma. Ada tujuan: yang pertama mengetahui jenis-jenis gulma yang ada di lahan budidaya tanaman kacang panjang. Yang kedua mengetahui jenis gulma yang paling dominan pada lahan budidaya tanaman kacang panjang. Yang ketiga mengetahui cara dan teknik pengendalian gulma pada tanaman kacang panjang. Yang keempat mengetahui kendala pada lahan budidaya tanaman kacang panjang akibat dari adanya gulma-gulma tersebut. Metodologi: yang pertama waktu dan tempat. Waktu kegiatan survei dilakukan di lahan budidaya tanaman kacang panjang yang dilaksanakan pada hari Kamis 15 September 2022. Tempat kegiatan lahan budidaya tanaman kacang panjang milik Bapak Eben Deli, Kelurahan Lebaki, Dede, Cabang Pilong. Yang kedua, metode yang digunakan dalam survei adalah mewawancarai petani dan mengamati secara langsung gulma di lahan tanaman kacang panjang serta dokumentasi. Gambaran umum wilayah letak geografisnya terdiri dari daratan yang agak tinggi dari permukaan laut dan sebagian dari daratan diperuntukkan untuk pertanian, perdagangan, dan perindustrian, sedangkan sebagiannya sudah dipadati pemukiman penduduk. Luas wilayah Kelurahan Lebaki sekitar 17,7 km persegi. Gulma yang ada di lahan: yang pertama, gulma jenis rumput. Yang pertama ada bermuda atau Cynodon destiloy, merupakan salah satu jenis rumput vegetatif. Gulma ini pada lahan budidaya tanaman kacang panjang tidak mendominasi, hanya beberapa, akan tetapi selalu ada pada setiap musim tanam. Yang kedua ada padi hutan atau Echinopsis colonna, merupakan jenis gulma yang paling bermasalah di dunia, banyak ditemukan di perkebunan kacang panjang namun tidak dominan. Yang berikut ada rumput berulang atau Erosine indica, merupakan jenis gulma yang banyak tumbuh di daerah pertanian, terlebih daerah lembab dan basah. Pada daerah perkebunan kacang panjang, gulma ini banyak tumbuh di areal itu, tetapi tidak dominan. Yang berikut jenis gulma daun lebar. Yang pertama, Heliotropium indicum atau sangkietan, adalah jenis spesies tanaman berbunga dari genus Heliotropium. Tanaman ini termasuk ke dalam gulma yang tumbuh secara liar. Yang berikut, bayam daun atau Amaryllis spinosus, merupakan tanaman gulma jika dia hidup dan tumbuh di antara lahan pertanian petani, tetapi jika dia dibudidayakan secara berkelompok maka dia bukan gulma. Yang berikut, krokot laut daun bulat atau Triathema portulacastrum, merupakan salah satu jenis gulma. Pada daerah pertanaman kacang panjang, gulma ini yang paling dominan adalah pada lahan tersebut. Yang berikut, daun Catemas atau Euphorbia heterophylla L, merupakan jenis tumbuhan yang dianggap sebagai gulma karena keberadaannya tidak diinginkan petani. Yang berikut, krokot atau Portulaca oleracea. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan liar yang dapat tumbuh meski kekurangan air. Yang berikut, miniran atau Phyllanthus niruri L, merupakan jenis rumput yang dianggap sebagai gulma karena keberadaannya tidak dikehendaki. Yang berikut, ciplukan atau Physalis annulata, merupakan jenis tumbuhan yang tumbuh liar, biasanya di lahan kering atau di sekitar hutan. Gulma yang paling dominan yang kami temui ada krokot laut daun bulat, yang merupakan tumbuhan tahunan, yaitu tumbuhan yang melengkapi siklus hidupnya selama 1 tahun, tumbuh sekitar 0,3 meter. Tumbuhan ini yang paling banyak tumbuh di sekitar tanaman kacang panjang. Rumput jenis ini mudah dikendalikan dengan metode fisik maupun manual. Teknik pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani untuk semua jenis gulma pada lahan budidaya tanaman kacang panjang, yaitu dengan pengendalian secara fisik dan mekanik. Mencabut gulma menggunakan tangan secara langsung dan menggunakan alat, misalnya parang, topa, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai survei gulma di lapangan. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.